Berjumpa kembali di channel Kang Abe. Kali ini kita akan membahas tema yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman semua ya, yang masuk ke inbox saya tentang apa sih sebenarnya resiko yang dihadapi ketika kita trading menggunakan SmartX ini ya. Jika ditanyakan apakah trading di SmartX ini beresiko, tentu saja saya akan bilang bahwa trading di SmartX ini beresiko. Yang sama ketika trading dengan instrumen yang lain, trading instrumen forex tentu memiliki resikonya sendiri. Nah, kita akan coba kumpulkan kira-kira resiko apa sih yang kita hadapi ketika trading menggunakan SmartX ini ya. Yang pertama adalah resiko trading. Resiko yang dihadapi saat trading tentunya ya. Apa sih resiko kita melakukan trading forex? Tentu saja loss ya. Jadi ketika posisi kita tidak sesuai dengan arah pasar ya. Jadi ketika posisi kita tidak sesuai dengan arah pasar, tentunya akan menghadapi kerugian atau loss ya. Nah, itu adalah risiko yang pertama, risiko umum pada saat trading apapun tentunya ya. Kemudian risiko berikutnya adalah margin call tentunya. Margin call ini risiko paling besar tentunya, risiko paling besar ketika kita melakukan trading. Apa itu margin call? Ketika loss kita melebihi equity kita. Jadi di forex ini memungkinkan uang kita, equity kita habis ketika kita loss melebihi daripada equity. Nah, itu mungkin terjadi margin call ya. Terus kita bahas bagaimana logik SmartX menghadapi ini. Pertama, logik SmartX adalah maksimal loss 5% per hari. Artinya sistem algoritmanya mereka hanya memberikan maksimal loss yang diderita per hari adalah 5%. Ya. Jadi ketika maksimal loss 5% ini butuh 20 hari loss berturut-turut untuk margin call ya. Resiko yang tadi saya sebutkan ya. Jadi robot ini membuat batasan loss sebanyak 5% per hari. Dan ini belum pernah terjadi teman-teman. Jadi ya, belum pernah terjadi satu hari loss 5% gitu ya. Loss terbesar itu terjadi pada bulan Agustus kemarin ya. Itu 2,5%. Pernah loss 2,5% dalam satu hari, itu terbesar yang pernah terjadi. Dan pada bulan Agustus profit yang diciptakan adalah 7,5% per bulan. Jadi walaupun ada loss di sana, tetap menghasilkan profitnya. Jadi tidak pernah gagal menghasilkan profit dalam setiap bulannya. Pertama, logic SmartX membatasi maksimal loss 5% per hari, dan itu belum pernah terjadi ya. Kemudian logik berikutnya adalah SmartX membatasi loss dalam satu hari itu sebanyak 2 kali. Jadi ketika trading mengalami loss 2 kali, maka robot akan stop trading dan posisi saat itu adalah loss. Jadi pada saat trading mengalami loss 2 kali, maka robot akan stop, berhenti melakukan proses trading. Nah, bagi saya itu adalah safety ya. Jadi Logic SmartX Box menjawab resiko trading yang tadi kita sampaikan. Dengan logik-logik yang ada, kecil kemungkinan kita akan menghadapi margin call dan loss yang sangat besar ya. Gitu. Jadi resiko pertama sudah dijawab, yaitu dengan logik-logik SmartX yang membuat trading menjadi lebih aman. Kemudian apa resiko berikutnya? Resiko perusahaan. Jadi SmartX ini berada di dalam naungan PT Symbiotic Multitalenta ya, sebuah perusahaan yang memproduksi e-book dan expert advisor atau robot trading ya. Nah, resiko yang memungkinkan yang terjadi yang mengganggu proses bisnis trading ini adalah perusahaan tersebut bangkrut. Jadi resiko yang mungkin terjadi bahwa sebuah perusahaan akan bangkrut itu sangat mungkin. Tidak hanya PT SMI ya, hampir semua perusahaan memiliki resiko itu. Perusahaan besar, perbankan nasional, BUMN itu memiliki resiko bangkrut gitu ya. Nah, bagaimana cara kita memandang resiko perusahaan ini di SmartX gitu ya? Kita ambil logika sederhana bahwa sebuah perusahaan sehat adalah perusahaan yang untung, yang memiliki income besar. Saya rasa kita semua sepakat tentang itu ya.
bahwa sebuah perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang memiliki income yang besar sehingga menghasilkan keuntungan yang besar, sehingga perusahaan tersebut menjadi sehat dan tentunya jauh dari kebangkrutan. Ketika investor untung, maka perusahaan akan untung. Itu salah satu indikator juga ya. Nah, kita akan lihat berapa sih kalau misalnya kita hitung kasar-kasar keuntungan dari PT SMI ini gitu ya. Hasil terakhir saya dapatkan datanya, penjualan e-book dari PT SMI itu mencapai 150 M per bulan. 150 miliar per bulan ya. Dengan payout 40%, maka keuntungannya adalah 60%, yaitu sebanyak 90 miliar per bulan. Jadi keuntungan dari penjualan e-book itu mencapai 90 miliar per bulan. Cukup besar ya. Kemudian, apalagi keuntungan dari perusahaan? Yaitu profit sharing. Jika misalkan teman-teman ketahui bahwa di dalam Smart Xbot ini kan memiliki paket-paket ya, ada paket trader, pro trader, dan sebagainya. Dan setiap paket itu memiliki profit sharing yang berbeda-beda. Ada yang 50%, ada yang 60-40%, ada yang 70-30, 80-20, 90-10 gitu ya. Nah, itu adalah profit sharing yang sebagian dibagikan kepada upline-nya dan buat perusahaan. Data yang saya dapatkan, total dana yang dikelola oleh PT SMI ini adalah 3,5 triliun ya, dan uangnya ada di broker semua, bukan di perusahaan. Ya, karena perusahaan tidak mengelola, sama sekali tidak mengelola uang. Dengan target per hari 1%, katakanlah secara kasar ya, berarti satu hari mendapatkan sekitar 35 miliar dari hasil trading. Nah, ambillah contoh 80-20, 80 investor, 20 buat bagi hasilnya ya. Nah, dari 20 tersebut kalau diambil dari 35 miliar adalah 7M. Jangan lupa bahwa 20% ini kan dibagi ya. 30% buat upline pertama, 20% buat upline kedua, dan 50% buat perusahaan. Berarti perusahaannya itu 50%-nya ya. Kita ambil 50% dari 7 miliar berarti 3,5 M per hari. Jadi keuntungan perusahaan selain daripada penjualan e-book yang 90 M per bulan tadi, dia juga memiliki keuntungan 3,5 M per hari, bayangkan. Dengan keuntungan tersebut bisa dikatakan bahwa PT ini sehat. Maka dari itu PT SMI kita lihat dia buka cabang di mana-mana dan dengan cara membeli ya gedungnya. Jadi cabang-cabang kantor yang ada di beberapa kota di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan itu kantor yang dibeli sendiri oleh perusahaan ya, bukan sewa. Artinya perusahaan tersebut sehat ya dan memiliki keuntungan yang baik. Belum lagi ketika PT SMI bikin tower ya, luas 8.000 meter persegi. Itu membutuhkan modal yang besar ya untuk itu gitu, dan dengan hitung-hitungan kasar yang tadi kita bikin, perusahaan ini bisa dikatakan sangat sehat. Jadi resiko kedua, perusahaan akan bangkrut, saya pikir sudah bisa kita jelaskan bahwa perusahaan sudah sangat sehat, keuntungan yang sangat baik, dan menjawab resiko nomor 2. Kemudian apalagi resikonya? Resiko yang ketiga adalah resiko broker. Tidak terhindarkan ya, karena broker terlibat di dalam bisnis trading forex ini. Apa resikonya? Scam ya, penipuan. Artinya gagal bayar. Jadi ketika kita mendapatkan keuntungan, si broker tidak bisa memenuhi pembayaran daripada hasil keuntungan ya, scam. Nah, ada berapa tipe broker sebenarnya? Ada 2 tipe broker yang kita ketahui. Yang pertama adalah broker dealing desk ya, atau yang biasa kita sebut dengan broker bandar. Yang kedua broker STP ya, broker langsung. Pada broker dealing desk ini uang tidak langsung dilempar ke pasar ya, tapi dikelola sehingga posisinya ketika trader untung, broker akan rugi. Sebaliknya ketika broker rugi, tradernya yang untung gitu ya. Jadi pada posisi ini akan besar kemungkinan broker melakukan hal-hal yang itu tadi ya, resiko scam itu tadi ya. Jadi ketika brokernya gagal loss gitu ya, tradernya menang terus, brokernya gagal terus, maka dia kemungkinan akan bisa gagal bayar ya. Nah, yang kedua adalah broker STP.
yaitu broker yang lempar ke market ya dan ke liquidity provider, market provider ya. Broker ini mengandalkan komisi dari setiap transaksi. Jadi dia ada rabat dari mulai $10 sampai dengan $15 per lot ya. Jadi menang atau kalah si trader, si broker ini mendapatkan komisinya tersendiri gitu ya. Jadi mau trader loss, mau trader win gitu, broker tetap mendapatkan keuntungan, rabat gitu ya. Dan nilainya juga cukup besar, yaitu $10 sampai $15 per lot. Kita akan lihat berapa sih yang didapat dari broker yang dikerjasamakan dengan SmartX ini ya. Jadi saat ini yang data yang saya dapatkan, transaksinya itu sudah mencapai 4.000 lot. Kalau misalkan taruhlah sehari itu ada 3 kali open posisi ya. Jadi 3 kali open posisi ya 3 kali 40.000, maka omsetnya itu adalah 120.000 per hari. Anda bisa bayangkan ya. 120.000 per hari, baik itu win atau loss ya. Jadi 3 kali rabatnya, misalkan tadi 3 kali $10 dikali 40.000, maka si brokernya tersebut mendapatkan rabat atau komisi per harinya itu 120.000. Jadi untuk apa broker melakukan scam gitu ya, karena baik itu ketika menang ataupun kalah, ketika untung ataupun rugi, si broker masih tetap mendapatkan komisi sebanyak 120.000 ya. Ini 3 kali tadi ya, kan rabatnya atau komisinya itu sekitar $10-15, maka perkiraan aja 3 kali $10 kali 40.000. Sehingga totalnya 120.000 ya. Jadi broker STP ini yang dikerjasamakan dengan SmartX. Dan kecil kemungkinan untuk scam karena mengandalkan dari komisinya gitu ya. Nah, kalau misalkan berdasarkan statistik data itu total broker di seluruh dunia itu ada 500.000. Dan berdasarkan statistik pula, yang melakukan scam atau penipuan itu hanya 0,27% dari total broker yang ada di seluruh dunia, jadi sangat kecil gitu ya. Jadi dengan perbandingan tadi yang saya sebutkan, menjawab resiko nomor 3, yaitu resiko broker. Nah, itu yang bisa saya jelaskan, resiko-resiko yang mungkin, yang bisa dihadapi ketika kita trading melalui SmartX Net 89 ini ya. Sesuaikan dengan profil resiko Anda, semua orang memiliki profil resikonya masing-masing, dan tentunya akhirnya pilihan ada di tangan Anda. Demikian dari saya Kang Abe, sampai ketemu di video berikutnya.